Tapi kalau Gus Ikdam setiap hari, setiap saat, siapapun yang punya media sosial, siapa yang nggak pernah tahu dan nggak pernah ngelihat Gus Ikdam, tepuk tangan dong. Saya kira beliau mau ceramah, mau bilangin saya atau bahkan mengkritik saya, malah waduh terlalu memuji saya sampai kopiah saya nggak muat ini tadi Ustaz. Duh, bahaya ini. Doakan saya ini ya kuat ya, karena ya kadang anak-anak ini nggak begitu menguntungkan. Oke, nanti kita yang ngaji jangan saya, sudah sering toh ngaji sama saya, sudah sering, nanti biar yang ngisi Ustadz Solmed saja. Nah, jomblo-jomblo ini biar apa itu, tahu tips-tips mencari istri ya, katanya. Oke, ya udah. Apa sekarang aja ya, biar nggak kemalaman ya. Nanti kan habis Ustadz Solmed ceramah, dakwah, terus kita melanjutin baca maulid lagi, terus mahal qiyam, terus doa kan gitu. Nggih. Saya coba dicek dulu mic-nya yang enak. Ustadz Solmed ini luas ini kalau ngaji pakai bahasa Indonesia, nggak kayak saya ini. Izin ya Ustadz, kasih ilmu ini, garangan-garangan ini Ustadz, silahkanlah. Mohon maaf Ustadz, monggo ngapunten. Saya duduk aja ya, menemani Gus Ikdam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Guru kita semua yang kita sayangi, kita cintai, dan senantiasa kita doakan, Gus Ikdam beserta Ibu Nyai, beserta istri tercinta dan keluarga besar, semoga senantiasa Allah muliakan, Allah berkahi, Allah jadikan beliau pelita di dalam kehidupan kita semuanya, menjadi penerang dalam setiap langkah dengan ilmu yang Allah titipkan kepada beliau dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, para pengurus, para ustadz, para gus yang ada di Sabilut Taubah, markas para pendosa, begitu ya Gus ya. Ini termasuk yang ngomong ini pendosa juga ini. Kalau nggak jadi pendosa besok ngaku nabi saya sudah, bahaya itu ya. Jadi lebih baik kita ngaku pendosa supaya kita nggak ngaku nabi. Nah, kalau sampai nggak punya dosa, bahaya itu ya. Ini yang ngomong jangan-jangan lebih banyak dosanya daripada garangan ini Gus. Alhamdulillah saya dan istri datang. Mungkin kalau saya munculnya setiap subuh dan setiap Ramadan di Indosiar Gus, tapi kalau Gus Ikdam tuh setiap saat lewat mulu di HP saya. Tepuk tangan. Jadi kalau mau bicara populer, Gus Ikdam tuh lebih populer daripada saya. Kalau saya jamnya tertentu, harinya tertentu, waktunya tertentu, yang bangun juga tertentu.
Biasanya nenek-nenek tuh yang bangun subuh-subuh. Tapi kalau Gus Ikdam setiap hari, setiap saat, siapapun yang punya media sosial, siapa yang nggak pernah tahu dan nggak pernah ngelihat Gus Ikdam, tepuk tangan dong. Justru saya dan istri, ini istri saya ini, ya kebetulan istri saya 3. Anaknya anaknya Gus hampir mau dilempar sama ibu-ibu dari belakang. Anaknya 3 dan insya Allah yang 2 kembar akan pesantren tahun ini insya Allah. Gus doanya di An-Nur 2 Malang, apa Bulu Lawang. Hah? Ya betul ya Pak Ustadz ya, Bulu Lawang. Insya Allah mudah-mudahan kuat, kami diberikan oleh Allah dan juga anak-anak kami juga diberikan kekuatan. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi saya dan istri datang, pertama ingin silaturahim, kedua mau nyolong. Tahu nyolong? Ini kan mantan tukang colong, mantan tukang curi. Jadi saya datang ke sini justru mau nyolong, mau nyuri. Nah, ini ada nyuri yang dibolehkan, ada nyuri yang justru bagus. Nyuri apa tuh? Nyuri duit, nyuri ilmu, nyuri akhlak, nyuri sifat. Bagaimana tadi saya diajak muter sama Gus Ikdam. Disitulah saya curi. Beliau nggak ngasih, tapi saya curi. Halal ya Gus ya. Apa yang saya curi? Bagaimana amaliyah beliau, muter, menyapa, menegur, walau sekedar senyum, walau sekedar salam, walau sekedar menjawab apa yang disampaikan oleh ibu, bapak, bahkan anak-anak kecil. Dikasih duit, dikasih uang buat jajan. Menurut kita mungkin sederhana, menurut kita mungkin kecil, tapi di mata Allah dan Rasulnya itu adalah amalan besar. Kenapa? Karena banyak orang bercita-cita nanti kalau saya duitnya banyak baru saya kasih orang. Beliau 5.000 per orang, cuman kalinya 10.000. Tapi 5.000 itu dibagiin satu-satu setiap ketemu anak-anak kecil. Kita ini ngebagi nunggu duitnya 100.000. Malu saya masa ngasih 5.000. Tar kalau punya 100.000, tar kalau punya 1 juta, tar kalau punya 10 juta. Begitu punya 10 juta, kita nggak ngasih anak lagi, tapi ngasih showroom. Niatnya nunggu besar baru beramal. Pada akhirnya banyak orang tertipu sampai mati. Jangankan yang besar, yang kecil saja tidak dia amalkan. Tapi beliau tadi Masya Allah 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Anak-anak kecil gembira, senang, idkhulus surur, menyenangkan hati orang. Itu yang mahal, dan itulah yang menjadi kafarat, penghapus. Bagaimana ada seorang ayah datang kepada Nabi ngadu kan tentang dosa-dosanya, ketika ditanya nggak mau nyebut, mungkin karena malu. Akhirnya pulang nih orang. Datang malaikat Jibril menginformasikan kepada Nabi, ternyata orang itu sudah diampuni oleh Allah. Apa kafaratnya? Menyenangkan anaknya. Anaknya di rumah dibawain makulat, makanan ringan, receh. Apa di sini makanan yang murah Gus? Kira-kira pecel. Pecel apalagi? Wah, lemper. Coba
saya mau tanya nih, banyak nggak orang tua, bapak yang malu bawain pecel atau pisang goreng atau lemper sama anaknya? Oh, nanti kalau punya duit beli ayam pop, rock, dangdut, jazz baru. Nungguin punya uang beli ayam pop baru niat nyenengin anak pulang ke rumah. Padahal pisang goreng aja bisa menghapus dosa. Padahal pecel martabak yang murah, atau ada rambut nenek-nenek, tahu rambut nenek-nenek macam gulali, kita malu bawanya. Masa buat anak cuma gulali, masa buat anak cuma permen, malu. Ternyata gulali yang murah, permen yang murah, mungkin anggur yang hanya sekedar 3 butir, jeruk yang hanya 1 buah, itu yang kita malu membawanya karena kita anggap remeh. Ternyata itu yang menghapus dosa-dosa kita di sisi Allah. Makanya tadi saya diajak keliling sama Gus Ikdam. Saya bilang, Gus, ya Allah, Gus modal enggak. Artinya beliau punya uang, tidak modalin pedagang, tidak. Malah Gus bilang, saya malah nggak punya warung di sini. Tapi berapa keluarga yang hidup bisa makan anaknya, bisa makan istrinya, mungkin bisa bayar hutang dan selamat dari kecelakaan ekonomi sebab adanya Sabilut Taubah yang diadakan oleh beliau di markas ini. Bayangkan, saya pelan-pelan saya colong, saya bilang sama istri, ini rupanya amalannya Gus Ikdam. Itu yang dagang baju, yang dagang air, yang dagang kue, yang dagang makanan. Beliau nggak modalin, beliau hanya modal waktu dan ilmu setiap Senin dan Kamis ya Gus. Berapa ribu orang yang ekonominya hidup, anaknya bisa sekolah, istrinya bisa nambah. Lu baru pisang goreng laku aja mau nambah lu. Ini garangan emang bener-bener nih Gus. Baru jual pisang goreng laku sehari udah mau nambah istrinya. Bayangkan, beliau bukan mengeluarkan, kalau dihitung itu berapa puluh miliar orang bisa dagang di sini. Beliau nggak ngeluarin uang puluhan miliar untuk modalin orang punya usaha, cukup modal waktu. Senin Kamis ribuan orang selamat ekonominya. Kelihatannya sepele. Kita berpikir, tar kalau ada uang baru kita bantu, tar kalau ada uang baru kita berikan, tar kalau ada uang baru kita kasih modal. Ternyata menyelamatkan ekonomi orang tidak selalu dengan uang. Beliau dengan waktu dan ilmu yang disiapkan, ribuan orang selamat ekonomi keluarganya. Makanya datang ke sini bawa uang, pulang pada jajan. Tahu jajan? Belanja. Beli pisang goreng tadi biar tukangnya bisa kawin lagi. Waktunya besok dia jualan di depan, nggak jadi duduk di sini. Beli walaupun cuman makanan murah, nggak usah malu, bawa ke rumah kasih anak.
Itu yang bikin dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat tadi itu menunjukkan orang ini mau cerita ke Nabi tentang dosanya, dia malu, nggak mau cerita. Itu menunjukkan bisa jadi dosa yang dilakukan begitu besar atau dosa yang dilakukan begitu memalukan sehingga dia tidak berani menyampaikan kepada Nabi. Tapi ternyata kabar datang dari Jibril hanya dengan makanan ringan buat anaknya. Dosa-dosa tadi diampuni oleh Allah. Makanya yang dagang di sini nggak ada yang dagang mobil. Ya ada dagangnya dagang murah semua. Dagang kain, dagang air, dagang permen, dagang minuman, makanan, biar kita pulang datang dapat ilmu, pulang bawa ampunan dosa. Coba dosa apa yang kita kerjain dari Senin ke Kamis? Dari Senin sampai Kamis banyak nggak dosa yang kita lakukan? Banyak. Kamis ke Senin lagi banyak nggak? Apalagi malam Minggu. Wow. Bayangkan datang ke markas Sabilut Taubah, dapat ilmu, dapat ampunan dosa. Itu aja ya, biar semangat. Insya Allah mudah-mudahan kelihatannya sederhana, orang melihat ini kumpulan garangan. Orang-orang yang punya masa lalu mungkin tidak baik, tapi ketahuilah banyak orang-orang besar juga didahului dengan masa lalu yang persoalannya juga besar. Sayyidina Umar contohnya, tapi begitu duduk bersama dengan Nabi, hadir senantiasa mendapatkan ilmu dari Nabi. Siapa yang tidak kenal seorang Sayyidina Umar? Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang mulia, dimuliakan. Dan yang terakhir, saya datang ke sini ingin mewujudkan doa saya. Kita kan suka doa tuh, tadi baca Fatihah, kan ada doa ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa tuh? Orang-orang yang diberikan ilmu, para nabi, rasul, orang soleh, orang alim. Tempat ini punya jejak, punya athar yang luar biasa dari kakek beliau, dari ayah beliau, dari umi beliau sampai ke beliau. Maka kita selalu berdoa, berharap mendapatkan petunjuk jalan yang lurus. Maka semoga perjalanan bersama dengan beliau-beliau yang diberikan nikmat karunia oleh Allah dengan keilmuannya, kemuliaannya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan itu kepada kita semua. Terima kasih. Dengan segala kekurangan saya di majelis yang mulia ini, di hadapan guru kita, terlalu berani saya bicara sebetulnya di hadapan Gus Ikdam. Namun kalau sudah perintah dekingan pusat, udah nggak berani saya kalau pusat yang perintah. Dengan segala kekurangan, terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Seneng ngefan sama Ustadz Sulmet. Terima kasih Ustadz, Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah. Saya kira beliau mau ceramah, mau bilangin saya atau bahkan mengkritik saya, malah waduh terlalu memuji saya sampai kopiah saya nggak muat ini tadi Ustadz. Duh, bahaya ini, bahaya. Tapi luar biasa ya. Artinya mungkin memang nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya.
Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi jatah seseorang itu memang sesuai porsinya masing-masing. Seseorang itu memiliki jatahnya masing-masing. Jadi si fulan ini jatahnya apa, mungkin Ustadz Solmed ini jatahnya ya di TV, bahkan beliau tadi di sinetron sampai bertemu istri beliau, sampai kayak gitu. Mungkin kalau jatah saya ya ini menemani panjenengan semua ini, garangan-garangan ini tadi. Ya semoga doakan saya terus sehat Ustadz, dan doakan saya ini ya kuat ya, karena ya kadang anak-anak ini nggak begitu menguntungkan. Tapi alhamdulillah, jadi saya itu kalau capek Ustadz, mungkin kita dari luar kota, luar pulau, luar negeri, kalau capek ya vitamin saya ketika Senin sama Kamis duduk di sini, bahkan awalnya kadang ngantuk-ngantuk kayak ini tadi, saya capek gitu ya, nanti ketemu orang-orang ini nggak tahu sehat lagi, vitamin, padahal kalau dilihat kan kayak racun. Tapi ternyata kalau diajak ngaji itu jadi vitamin mereka itu, ya padahal kalau dilihat dari lahirnya, dohirnya itu ya kayak racun itu tadi. Luar biasa, Masya Allah ya. Tapi memang seperti itulah, itu tadi istimewa.